LICC? Belum. Ini kita harus kalahkan ini suasana hujan yang agak-agak mendung dingin. Kita harus hangatkan dari Roh Kudus di hati kita. LICC? Sign for Jesus. Amin. Ya, kita tetap bercahaya. Ini mantap, ini cocok dengan tema yang mau dibawakan kepada kita. Hari ini saya ajak semua kita muda-mudi belajar komunikasi di era digital. Kita akan baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 10 sama-sama lebih kuat. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus yang terhilang sangat kepingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia badannya pendek dan dia orang yang kaya, petugas bea cukai atau petugas pajak yang kerjaannya mengambil uang rakyat yang semestinya dibayar dengan tepatnya, tetapi mungkin dia mengambil terlalu rakus, terlalu tamak. Makanya Sakeus dipanggil orang, disebut-sebut orang rakus, orang tamak. Sakeus kaya raya karena hasil mengambil uang rakyat. Saudara yang saya kasihi, Sakeus ternyata punya keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Dan kita lihat dari usahanya, dia berlari-lari. Ya seperti saudara, hujan-hujan begini datang, bilang sebelahnya luar biasa. Ayo bilang sebelahnya luar biasa. Ayo supaya dia hidup, ayo bilang luar biasa, kamu luar biasa. Hujan-hujan begini datang karena ada orang kalau hujan enggak ke gereja. Bahkan berdoa dalam nama Yesus, hujan kami tengking. Yang benarnya adalah, Tuhan kuatkan aku meskipun hujan aku datang. Itu yang doa yang benar. Amin. Kalau kita bilang dalam nama Yesus hujan kami tengking, sementara ada petani yang bilang datanglah hujannya Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, Sakeus berlari dan begitu kencangnya dan begitu kepingin ketemu, ternyata ditutupi oleh ratusan orang, puluhan orang, begitu rame. Kebetulan saya 2006 ke pohon Sakeus ini. Jadi saya 2006 saya melihat pohon Sakeus ini. Karena ketika saya pergi ke Yerusalem, ke Israel. Nah saudara, saya bisa bayangkan di pohon itu dia kan pendek. Orang pendek ini biasanya licik atau cerdik? Mana yang benar? Oh ya, beda-beda tipis ya. Katanya karena sirkulasinya kencang, kan kencang dia sirkulasinya, jadi otaknya lebih cepat muter gitu. Jadi dia ya cerdik lah kita bilang dia ini. Waduh, dia nggak mau habis akal, dia manjat ke pohon, kemudian dia dilihat oleh Yesus. Sakeus, segeralah turun, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lihat bagaimana Yesus membangun komunikasi yang sehat.
Dia tidak mengizinkan ada orang yang bicara dengan dia dari kejauhan seperti itu. Dia bilang, Sakeus segera turun. Aku mau menumpang dengan engkau. Dan akhirnya pada ayat 10 dikatakan bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan puji Tuhan, Sakeus dan seisi rumahnya diselamatkan. Lewat komunikasi, lewat pembicaraan. Dan lihat bagaimana Yesus memanggil namanya Sakeus. Dia nggak manggil bro, atau dia nggak manggil le. Dia nggak manggil dengan sebutan, Anu, pernah nggak dengar manggil namamu? Anu, sini kau. Ada lagi orang yang kasar, Batak, sini kau. Ada lagi juga bilang, Nias, sini kau. Semua orang Nias tersinggung, betul? Kami juga orang Batak kalau dipanggil seperti itu, Batak, sini kau. Aduh, ini benar-benar nggak sopan. Manggil orang nggak boleh gitu ya. Kita harus manggil, kalau bisa panggil namanya. Coba tanya sebelahnya, namamu siapa? Ya sudah kenal ya, yang sudah kenal ya. Ya ada juga orang dari tadi ku suruh bergerak, dia tetap jadi patung begini. Tuhan tolong gerakkan dia. Nah saudara, manggil nama itu penting sekali. Yesus begitu humanis. Ada lagi orang yang kok udah emosi, kurang ajar, sini kau. Pernah nggak dengar gitu? Ada orang yang seperti itu yang kalau udah ngamuk, bukan lagi manusia dipanggilnya, binatang. Maaf ya, anjing, sini kau. Waduh, betapa jeleknya. Tapi Yesus begitu humanis, begitu sangat menyentuh hati setiap orang. Sakeus. Dan tidak ada orang yang memberitahu siapa namanya, tapi Yesus tahu namanya. Dan pada sore ini saya percaya Yesus tahu namamu. Amin. Dia menyebut namamu dan berkata namamu. Dia sebut namamu. Saudara yang saya kasihi, saya mengajak kita belajar menggunakan era digital, menggunakan alat-alat gadgetmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan gadgetmu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Gunakan gadgetmu untuk berkomunikasi dengan yang baik, yang benar. Sehingga engkau tidak menggunakan gadgetmu mencurhatkan isi hatimu, putus pacar, atau mungkin engkau sedang mengalami masalah rumah tangga, keluarga, masalah kebencian, kau tuangkan di sosial mediamu. Saya harap tidak seperti itu. Kita akan belajar lihat dari video, bagaimana di video ini ditayangkan satu keluarga yang hidup di era digital, komunikasinya hancur banget. Udah gak peduli lagi satu sama lain. Tapi Tuhan pakai supir untuk menyentuh hati mereka sadar dan mereka dipulihkan. Mari kita lihat tayangannya sebentar. Bagaimana sebuah keluarga yang hancur. Bagus, membangunkan yang ini hidup. Gambaran pria idaman zaman sekarang. Beberapa orang langsung gini langsung. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Perlu seperti itu ya, tengah-tengah khotbah. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Paling gue jemputnya telat lagi. San, si Ibu harusnya di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Abah tuh punya selingkuhannya? Atau punya pacar baru? Baik San, aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Miskinnya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Pergi kemana kek? Kalau si adik punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Semua sibuk dengan handphone, gadget. Supirnya mikir, apa yang bisa kau lakukan buat keluarga? Jangan.
Baik, Pak. Selama ini nggak pernah dijemput, tiba-tiba buat kejutan dijemput. San, kamu ngapain di sini? Tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Padahal ide supirnya. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Padahal ide supirnya juga. Pak Iksan, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Padahal Itu dari Ibu, katanya buat adik. semua ide supirnya. Loh, kok malah difoto? Satu malaman dia berpikir apa yang bisa membuat keluarga ini kembali pulih, karena gadget menghancurkan keluarga. Karena sosial media, handphone banyak menghancurkan. Padahal HP harusnya membangun komunikasi. Hasil karyanya Buat mewujudkan. saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Dia senang melihat keluarga majikannya kembali menjadi keluarga yang saling memperhatikan. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang keluargamu seperti itu? Tahukah saudara ada namanya penyakit, salah satu penyakit jiwa namanya pabing. Siapa yang tahu pabing? Pabing itu adalah engkau berkomunikasi tapi nggak lihat lagi lawan bicara, tapi kau lihat HP-mu, gadgetmu. Engkau nggak lihat lagi lawan bicaramu. Itu nama gangguan jiwa, namanya pabing. Sama-sama katakan pabing. Ya, agak pelan sekali, pabing. Ya, P-H-U-B-I-N-G. Dia I-N-G adalah pabing. Itu adalah salah satu gangguan jiwa yang membuat orang tidak lagi bicara dengan sehat, dengan normal. Kita akan belajar yang poin pertama, kita akan lihat apa yang perlu kita lakukan. Permuliakan Tuhan secara online. Matius 5:16 sama-sama kita baca 1-2 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Next, berikutnya. Perhatikan saat kita mengkomunikasikan sesuatu secara online, kita harus mengajukan pertanyaan berikut. Apakah hal ini memuliakan Tuhan? Bagaimana agar saya bisa menghormati dan memuliakan Tuhan melalui hal ini? Sekarang coba keluarkan gadgetmu, HP-mu semua. Yang punya HP, kita akan buat persembahan kolekte. Kita akan kumpulkan untuk pembelian speaker. Yang punya handphone, keluarkan dulu handphone. Ayo. Yang nggak punya nggak apa-apa. Ayo. Oke, sekarang ini saya keluarkan. Oke, saya punya. Yang sudah punya angkat tangan, angkat handphone, angkat tangan. Yang sudah punya, nggak bener-bener. Yang nggak angkat tangan berarti ku anggap belum punya. Engkau masih begitu polos, nggak apa-apa. Ya, sehingga engkau di zaman ini kau tidak punya, engkau hanya punya teman pinjam, nggak apa-apa. Yang punya, oke? Berapa banyak yang mau mengatakan gadgetku ini memuliakan nama Tuhan? Coba angkat gadgetnya. Yang mau berkata, katakan sama-sama, gadgetku ini memuliakan nama Tuhan. 1-2 ya. Gadgetku ini memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara sudah mau bertekad pada hari ini, gadget ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan bisa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kalau kita lihat dikatakan adalah, selalu kita berpikir bagaimana agar saya bisa menghormati, memuliakan Tuhan melalui hal ini. Makanya Matius 5:16 tadi dikatakan adalah, lewat perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat perbuatan kita. Ketika engkau menuliskan isi pikiranmu, ini kan Facebook kan selalu bertanya, apa isi pikiranmu? Makanya kita menuliskan apa isi pikiran kita.
Makanya engkau mulai menuliskan itu sebelumnya engkau berpikir, apakah yang kutulis ini memuliakan Tuhan? Apakah yang kutulis ini untuk kebaikan? Apakah yang kutulis ini mendatangkan damai? Apakah yang kutulis ini membuat orang terbangunkan? Apakah yang kutulis ini membuat orang makin dekat kepada Tuhan? Apakah yang kutulis ini membuat orang diberkati? Harusnya kita begitu. Tetapi kadang-kadang kita melihat ada orang menuliskan di dalam sosial medianya, dalam Instagramnya, di dalam Twitternya, di dalam Facebooknya adalah emosi negatifnya, amarahnya, kebenciannya. Terlebih di saat-saat di mana dia terlukai, tersakiti, dia menuliskan apa yang di hatinya. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajak engkau, sebagaimana tadi Lukas 19 ayat 10, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Artinya ketika engkau menggunakan sosial mediamu, gadgetmu, biarlah ini dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga ketika engkau menuliskan sesuatu, menuliskan konten kreator yang membangun, konten kreator yang memberkati, bukan habal-habal, bukan sampah. Karena apa yang kau tuliskan itu menunjukkan siapa dirimu. Karena apa yang kau tuliskan itulah dirimu. Bahkan kalau engkau tidak punya kata-kata yang baik, lebih bagus engkau tidak tulis sesuatu. Kalau engkau tidak punya kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang tepat, lebih bagus jangan tulis sesuatu. Lebih bagus engkau sedang berfoto sesuatu, lagi berfoto di taman atau di rumah, silakan yang lebih baik lagi daripada kata-kata emosi negatif. Tapi nggak usah juga saudara terlalu sikit-sikit makan Indomie foto. Pernah nggak lihat temannya Facebooknya, mana lagi yang nggak perlu kali pun dimasuki sekali. Orang melihat kita habal-habal. Habal-habal, what is the meaning habal-habal? Tidak bermutu. Habal-habal bahasa apa itu? Habal-habal itu ya sejenis bahasa lah. Tidak bermutu. Jangan sampai orang melihat dirimu tidak bermutu. Artinya menuliskan yang tidak membangun. Saya berharap sosial media saudara mempermuliakan nama Tuhan. Dan apa yang kau tuliskan adalah isi pikiranmu untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang kau tuliskan adalah, apa yang kau posting adalah memberkati orang lain. Enggak salah juga sih kita posting sekali-sekali waktu makan. Tapi kalau kita terus posting hanya hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang menyakiti orang lain, hal-hal kebencian. Saudara pernah nggak baca sosial media orang dengan kalimat, lihat ya, apa yang kau buat itu akan kau tuai. Kurang ajar. Sekarang kau boleh mencuri cowok seseorang. Satu waktu apa yang kau tabur akan kau tuai. Rasakan pembalasan si buta dari gua hantu. Akhirnya orang-orang bertanya, ada apa dengan kau? Ada apa dengan kau? Enggak apa-apa. Repot kau menjawab itu. Lebih bagus engkau tuliskan ayat firman Tuhan. Tuhan bersabda bahwa ada ayatnya. Yang terbaik akan diberikan Tuhan kepada orang setia yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Berarti yang memutuskan kau itu tidak terbaik, kan kira-kira begitu. Karena Tuhan akan sediakan yang terbaik bagimu. Amin. Yang kedua, memotivasi dan mempengaruhi orang untuk mendekat kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Sama-sama kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2:9 ada dikatakan, saya adalah imamat rajani. Katakan, saya imamat rajani. Lebih kuat lagi, saya adalah imamat rajani. 1, 2 ya. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, supaya aku pegang handphonenya, lewat gadgetku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
Amin. Amin. Saya berharap saudara menggunakan handphone ini sudah bertobat. Tadi memuliakan Tuhan dan memotivasi. Jadi handphonemu, orang membaca setiap tulisanmu termotivasi, terinspirasi. Bahkan saya anjurkan saudara melihat YouTube. Lihatlah YouTube yang konten kreator membangun. Saya baru-baru ini sama si Jamie lihat ada namanya Agus Halim. Ya cukup bagus konten kreatornya. Mengedukasi. Tapi kita ini banyak yang suka-suka kadang-kadang melihat harta orang lain, kekayaan orang lain, artis-artis yang gak perlu kita lihat. Putus dengan sana, putus dengan sini. Yang begituan yang kita suka. Yang kita lihat adalah hal-hal yang tidak membangun, yang tidak memotivasi kita untuk lebih baik. Kalaupun engkau melihat YouTube, lihatlah YouTube yang konten kreatornya itu mengedukasi, memberkati, menginspirasi, yang membuat engkau lebih dekat kepada Tuhan. Enggak salah konten kreator yang enggak harus yang semuanya Alkitab, ketika kau buka langsung Matius, Tuhan bersabda, enggak juga lah. Enggak harus, boleh juga yang lain-lain, tapi mengedukasi yang membuat engkau makin berwawasan, makin bertambah lebih baik, makin lebih positif, makin lebih terdorong untuk lebih dekat ke Tuhan, makin termotivasi untuk berkarya, makin termotivasi untuk tidak putus asa. Bahkan engkau satu waktu nanti mungkin bisa jadi YouTuber yang membuat orang-orang lain termotivasi. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Engkau bahkan bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi orang lain, memberkati orang lain. Ketika orang melihat sejarah hidupmu, why not engkau membuat YouTube-mu pribadi, dan orang melihat engkau dari kampung tidak ada apa-apanya, tapi engkau menjadi orang sampai S1, S2, mungkin doktoral, S3, bahkan engkau menjadi guru besar, profesor. Engkau menuliskan sejarah hidupmu, sakitnya, bagaimana perjuangan. Sehingga ketika ada orang dari kampungmu atau daerahmu melihat sejarahmu, orang termotivasi dan berkata, dia bisa dari nol, bahkan dari minus. Sehingga orang terberkati lewat segala sosial mediamu. Ingat sekali lagi, apa yang kau tulis adalah mencerminkan siapa dirimu. Itulah kualitas dirimu. Makanya be careful. Berhati-hati menulis. Sebelum engkau posting, engkau mulai bertanya, ini berguna enggak, memberkati enggak, mempermuliakan Tuhan tidak? Tidak juga saudara menjadi orang munafik yang kelihatannya mungkin seolah-olah yang baik-baik saja. Tidak, tetapi ada di hatimu ketulusan, kebenaran, aku ingin jadi berkat. Saya tahu beberapa di antaramu di sini mahasiswa, engkau kerja dan kuliah, betul? Engkau tidak dibiayai orang tuamu. Engkau di sini mungkin kerja restoran. Engkau mungkin ada yang menshoot kau di situ. Kau buat di YouTube-mu. Atau di Instagram atau segala di Facebook-mu. Bagaimana kisahmu dan kemudian kau diwisuda S1. Kemudian kau membuat ringkas. Bagaimana sejarah hidupmu. Orang tuamu yang tidak punya uang. Petani, orang yang susah. Kemudian engkau berangkat dengan tetesan air mata, berangkat tanpa ada uang yang cukup, bahkan kau tidak tahu pergi kemana di Medan ini. Tetapi engkau berhasil meraih gelar, mungkin diawali D3, S1, adik-adikmu di kampung sana, di Pulau Nias, di Spiongot, di Garoga, atau di Perbengkelan, di Panatapan, dimanapun kampungmu. Ketika sekarang sudah mulai masuk wifi, internet, mereka melihat sejarahmu, dia orang sekampungmu, termotivasi. Kau bisa bekerja dengan baik, bukan karena engkau harus PNS, engkau berwira swasta, tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan kau arogan, tapi dengan rendah hati engkau berkata, inilah sejarah hidupku, kampungku. Aku tidak ada apa-apanya dulu, tetapi karena saya datang ke Medan, diberangkatkan nenekku, kakekku, diberangkatkan oleh orang sekampung, mungkin keluargamu. Diberangkatkan dengan menyerahkan penuh kepada tangan Tuhan dan engkau berhasil. Keberhasilanmu jangan pikir harus kaya kali, harus S3. Keberhasilan kecil perlu disaksikan. Keberhasilan besar adalah kumpulan keberhasilan kecil. Keberhasilan kecil memotivasi orang lain. Adik-adik yang masih SD, SMP, SMA kelas 2, kelas 1 bilang, Papa, Ma, Ayah, Ibu, Kakek, aku mau seperti dia. Nenek, aku mau seperti dia. Aku mau ke Medan, aku mau ke Jakarta, aku mau kuliah, aku bisa.
Satu buku yang pernah saya baca, seorang yang dipakai Tuhan motivator yang luar biasa, saya lupa namanya, dari Pulau Nias. Bukunya itu membuat motivasi yang luar biasa bagi saya. Hanya dia setelah 30 tahun dibilang, pulang dia ke kampungnya, dia melihat pulaunya, di tempat tinggalnya tidak banyak perubahan. Dia sedih, dia membuat buku dan bestseller, dan dia menjadi motivator yang sangat dikenal bahkan di internasional. Dia waktu itu diadopsi oleh orang Australia, dan dia akhirnya menjadi, siapa yang tahu namanya? Ya, nanti kita cari namanya di Alkitab. Enggak lah, enggak, saya hanya lupa ya namanya. Ya, bukan di Alkitab, nanti kita cari di internet, pasti ada. Bukunya udah lama sekali saya baca, lebih 5 tahun yang lalu. Tapi saya melihat kesaksiannya luar biasa dan memotivasi. Dan dia nggak ada apa-apanya, dan menjadi pencipta buku yang luar biasa. Gunakan pengaruh kita sebagai anak Tuhan ketika berkomunikasi dengan berbagai sarana atau platform digital yang ada. Jagalah pengaruh kita mewakili lebih dari sekedar diri kita sendiri. Satu tujuan, yaitu dunia semakin mengenal Yesus Kristus. Jadi dirimu bukanlah dirimu sendiri, tapi mewakili keluargamu. Dirimu mewakili ayah ibumu, adik abangmu. Dirimu bahkan mewakili orang yang di kampungmu. Jadi engkau punya beban bukan hanya untuk dirimu, tapi ketika engkau termotivasi untuk berbuat baik dan berhasil, itu adalah motivasi supaya lewat dirimu, orang yang dalam dirimu, di kampungmu atau daerahmu, terberkati lewat kesaksian hidupmu. Saya tidak hanya sendiri. Ada istri saya, ada anak-anak saya, ada jemaat yang lebih dari 1000 yang dibawa pengembalaan saya. Ikut di Pulau Nias, ikut di Siantar, lebih kurang 1.500. Mereka berpengaruh dengan hidup saya. Makanya saya memposting hati-hati betul di dalam sosial media saya, di Facebook saya, di Instagram saya. Walaupun yang baik kita posting, akan ada juga gosip. Sebaik-baiknya engkau menunjukkan dirimu, nggak apa-apa, akan ada juga orang yang menganggap engkau munafik, menganggap engkau adalah lebay, terlalu berlebih-lebihan. Nggak ada, it's no problem. Yang paling penting adalah hatimu tulus. Yang paling penting hatimu adalah benar. Motivasinya baik, bahwa aku mau menjadi berkat. Saksikan hal-hal kecil. Atau ayat-ayat firman Tuhan yang kau dapat dari renungan harian. Kau mendapat sesuatu dengan singkat, dengan 1 kalimat, 2 kalimat. Orang merasa termotivasi. Mungkin dengan kalimat, jangan pernah menyerah. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ketika ada orang mulai menyerah melihat sosial mediamu, amin, yes, terima kasih. Berapa banyak orang di Facebook saya berkata, Pak Pendeta terima kasih. Di WA saya tiap pagi saya bagi mungkin lebih 300-400 orang. Saya bagi saat teduh saya. Banyak bilang, Pak Pendeta terima kasih. Pas sekali dengan saya. Saya nggak tahu masalah dia. Saya hanya dengan tulus, saya baca Alkitab. Saya berdoa, saya mengetik. Kemudian banyak berkata, pas sekali dengan yang ku alami. Yes, thank you. Ada yang berkata, aku jadi kuat. Biarlah lewat sosial mediamu, lihat komunikasimu, engkau menjadi menguatkan orang lain. Yang ketiga, gunakanlah kemajuan teknologi dengan bijak. Amsal 13:14 sama-sama kita baca. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Gunakan dengan bijak kemajuan di era digital ini. Komunikasikan hal-hal yang membawa damai sejahtera dan berkat untuk orang lain. Saudara yang saya kasih, sekali lagi saya katakan, siapa di antara saudara yang kalau sudah main gadget sosial media, nggak peduli lagi dengan siapa yang sedang mengomong dengan bicara dengan saudara. Artinya apa? Ketika orang bicara kepadamu, engkau nggak lihat wajahnya lagi. Ketika namamu dipanggil, Eva, ya ada apa? Kamu sudah makan? Belum mah? Ini sudah gangguan jiwa. Dia bicara tidak lagi dengan lawan bicara, tapi dia bicara dengan gadgetnya. Ini yang disebut pubbing.
tingkat gangguan jiwanya ini cukup berat. Siapa di antara saudara sikit-sikit handphone, sikit-sikit gadget, sikit-sikit ini. Benar, di sini ada yang positif, ada yang negatif. Ini netral sebenarnya. Sebenarnya tujuan dibuat gadget ini jujurnya untuk mempermudah komunikasi atau mempersulit komunikasi. Ayo sama-sama kita jawab. Mempermudah komunikasi. Tapi jujurnya ini sekarang banyak jadi apa? Di rumah, di keluarga. Sadar dia ya, puji Tuhan. Banyak orang akhirnya dengan menggunakan gadget ini bukan mempermudah komunikasi keluarga, mempersulit. Bahkan maaf bagi engkau yang suka game, apakah ada salah dengan game? Bagi saya nggak ada salah engkau menggunakan game sewajarnya. Tapi lihat ada orang menggunakan game akhirnya emosi negatif, kurang ajar, bodoh. Langsung, marah-marah, ngamuk. Bahkan ada orang yang bisa main game 1 malaman gak tidur. Jam 3, jam 4. Halo? Ada yang seperti itu. Bayangkan begitu anehnya dia. Bahkan ada yang ditemukan meninggal di warnet. Gara-gara gak pulang-pulang. Ada lagi yang menggunakan handphonenya ini dengan pornografi. Hal-hal yang porno, hal-hal yang kotor. Bahkan sekarang rame-rame kulihat dengan goyang TikTok. Coba kita nanti kita praktekkan goyang TikTok. Yang bokongnya agak nonjol-nonjol gini-gini. Sekedar main-main sih saya nggak ada masalah. Tapi kalau udah gerakan-gerakan sensual, kami laki-laki ini kalau melihat udah seperti itu, jangan bilang jangan tergoda ya, nggak bisa. I'm sorry, bahkan kadang-kadang ada saya melihat orang sosial medianya lidahnya dijulur-julurkan kayak bodat. Do you know what is bodat? Bodat is monkey. Lidahnya itu antara bodat dan dog. Kan dog kan gitu. Kenapa lidahmu kau julur-julurkan sama orang? Pak, itu keren, tapi nggak bermutu. I'm sorry, bukan aku nggak suka dengan lidahmu dijulur-julurkan, tapi janganlah posting. Nah, kan udahlah, jangan emosi. Bukan, maksud saya, please, nggak ada salahnya saudara main-main seperti itu, tapi jangan posting lah. Karena persepsi kami bagi laki-laki ada unsur zat-zat kimia yang menimbulkan di otak kami laki-laki ini minta dicipok. Itu yang kata laki-laki ini pelepasan itu, atau ini wanita murahan genit. Kalau sekarang aja dia julur-julurkan lidah, waduh. Ada lagi yang kurang kerjaan kulihat. I'm sorry, belahan dadanya nampak-nampak lagi ini di foto-foto ini lagi. Yang bodoh lah kawan ini foto-fotonya. Hal-hal sensitif yang nggak perlu dipoto. Ada lagi dengan pakaian minim, goyang-goyang sendiri. Pokoknya rusak kali dari sosial media. Dan saya tidak mengundang itu untuk saya lihat, tapi kadang-kadang muncul sendiri. Loh, saya mau tanya, itu saya sendiri atau kalian juga ngalami nggak di sosial media? Tapi saya nggak berlangganan. Saya nggak berlangganan, tapi saya bingung. Kayak mana menghilangkan ini ya? Makin ku tekan, kok makin muncul. Masuk hati menghilangkan. Maka sering saya panggil sama si Jamie Mahani, ini apa ini, gimana ini? Belum lagi kadang-kadang sosial media saya ini, ada aja wanita yang kedinginan mengajak saya. Kayaknya ini abang lagi sendiri ya. Kok tahu pula dia, ini dukun atau apa?
Kalau nggak ada yang menemani saya siap. Betul pula pas nggak ada yang menemani, lagi di rumah, lagi sendirian. Cuma saya lagi baca Alkitab. Lagi saat teduh. Dari mana handphoneku dia tahu? Sekali dalam seminggu itu ada 2-3 orang. Kayaknya udah tersebar. Padahal di profil WA saya itu keluarga. Kalau nggak keluarga kami berdua. Tetap aja digoda. Ya mungkin kena kerennya ya, nggak tahu lah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi saya harus bilang sama saudara, saya pun kalau nggak kuat dengan iman, saya bisa runtuh dengan ini. Saudara mulai hati-hati menggunakan ini. Apalagi kalau saudara sudah klik tentang pornografi. Gampang saudara lihat HP-mu. Kalau saudara lihat YouTube saya, pasti mungkin kalau nggak pujian penyembahan, khotbah, motivasi yang lain. Itu kan muncul, karena apa yang kita klik kan akan datang terus yang sama kan begitu. Kalau kau klik porno, saya yakin yang semuanya lain yang porno yang datang. Itu akan rame-rame. Saya aja nggak pernah ngundang didatangi kok. Apalagi kau yang sudah klik, invite, undang, wah itu akan terus. Dan kalau engkau udah masuk dengan itu, maka itu akan meresap di alam bawah sadarmu. Dan kalau engkau melihat wanita, kau bisa melihatnya seperti orang yang tidak berpakaian. Karena sudah terekam di alam bawah sadarmu. Padahal wanita itu adalah bait suci Roh Kudus. Tubuhnya adalah rumah Allah, rumah Tuhan. Berapa banyak kita laki-laki menjadi imajinasi negatif. Karena di alam bawah sadarmu sudah terekam pornografi. Jujur di masa SMA saya pun saya pernah menonton Blue Film. Di masa SMA saya. Dan terekam. Dan itu tidak mudah kadang-kadang untuk melepaskannya. Nggak bisa dengan dalam nama Yesus keluar. Nggak bisa. Itu hanya bisa keluar dengan melihat yang positif, yang negatif akan hilang. Melihat yang benar, yang salah akan hilang. Dan itu perlu kita makan waktu kerja keras untuk merenungkan itu lebih baik lagi. Saya mengajak sama saudara yang laki-laki, jaga dirimu. Yang wanita, jaga caramu berpakaian, jaga caramu memposting sesuatu. Jangan posting yang negatif. Pakailah gadgetmu memuliakan nama Tuhan. Bahkan ada orang berkata, terima kasih bang, saya termotivasi mau kuliah S1. Aku gak peduli papa dan mama gak punya uang, aku punya Bapa di sorga. Karena kesaksianmu aku kuliah. Karena kesaksianmu aku bisa. Karena kesaksianmu aku termotivasi. Terima kasih kak. Cara berpacaranmu yang kudus, yang benar. Saya termotivasi. Sehingga orang akan menjadikan dirimu motivator, inspirator, menjadi berkat. Karena engkau berkata, ini aku Tuhan. Dengan segala kegagalanku, kesalahanku, pakai aku mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, saya tidak menuduh engkau dengan hal-hal yang salah masa lalu. Tapi saya mengajak engkau dari sekarang ke depan. Gunakan sosial mediamu. Memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak yang mau menggunakan sosial medianya, gadgetnya memuliakan nama Tuhan. Angkat tangannya. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Ku hidup menggenapi firman-Mu. Haleluya. Bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.